Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ratnasari SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Jongkang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk peserta 25404112078. Pada video ini, saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya dengan menerapkan metode Project Based Learning. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning teacher, good morning student, good morning everybody, how are you? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sehat? Mana semangatmu? Mana senyumanmu? Sudah semangat? Sudah ceria? Sudah tersenyum semua? Berarti siap belajar? Siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, karena sekarang tanggal berapa? Tanggal 3, maka silahkan yang nomor absen nomor 3 maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mulai berdoa, kita nyanyi lagu berdoa dulu, siap? Siap. Tangan ke atas menghadap kiblat, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Baik anak-anak, pelajaran selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Silakan Budian minta tolong kepada Mbak Elvira untuk memimpin teman-temannya bernyanyi lagu Indonesia Raya. Anak-anak semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Anak-anak, masih ingatkah kalian kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Asmaul Husna. Coba Mbak Syifa mana Mbak Syifa? Ya, Syifa, coba Budian mau tanya, Asmaul Husna itu artinya apa? Ayo, masih ingat nggak Asmaul Husna? Nama yang baik bagi Allah. Ya, betul sekali. Asmaul Husna artinya apa, anak-anak? Nama-nama yang baik bagi Allah. Arjuna, Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? 99. Ya, masih ingat? Jumlah Asmaul Husna ada 99. Ya, satu Asmaul Husna Allah yaitu Al-Wali. Tadi siapa yang ingat Al-Wali artinya apa? Allah Maha Melindungi. Ya, betul. Al-Wali artinya Allah Maha Melindungi. Siapa yang dilindungi Allah? Seluruh makhluk ciptaan Allah. Kalau Allah melindungi seluruh makhluk ciptaan Allah, maka ada juga manusia yang melindungi
kita dari kita masih dalam kandungan sampai kita sudah besar hingga saat ini? Siapa itu? Orang tua. Orang tua kita yang menjaga kita, merawat kita dari kita masih di dalam kandungan sampai kalian sekarang sudah kelas berapa ini? Sudah kelas 3. Yaitu siapa yang merawat kita, melindungi kita? Orang tua. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah menonton video tentang perilaku terhadap kedua orang tua, siswa dapat menganalisis permasalahan yang ada pada video dengan berpikir kritis. Anak, kita nyanyi-nyanyi lagi, mau apa tidak? Nah, lagunya adalah judul Tepuk Anak Berbakti. Sudah bisa? Sudah. Coba kita nyanyikan yang kompak ya. Wahid, Isnin, Salasa. Sayang ibu juga sayang pada ayah. Menghormati dan juga rajin membantu. Selalu mendoakan dan tidak bilang kasar, tidak juga mengabaikan mereka. Nah, di dalam lagu ini sudah mengandung beberapa sikap baik kepada orang tua. Ada apa aja? Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, contohnya apa aja? Yang pertama, menyayangi ayah dan ibu. Lalu apa lagi? Menghormati dan rajin membantu. Apalagi? Selalu mendoakan. Jadi kalau kalian sayang sama orang tua kalian, setelah kalian selesai sholat, jangan langsung lari ya, selak pengen jajan. Nah, jangan, tapi luangkan waktu dulu sebentar untuk kalian mendoakan kedua orang tua. Kemudian mau tanya sama Aska. Nah, Aska, apa yang biasanya kamu lakukan? Apa yang biasanya orang tua kamu lakukan setiap hari? Untuk kamu, mulai dari kamu sebelum kamu bangun tidur, orang tuamu bangun duluan atau kamu dulu yang bangun? Orang tua dulu yang bangun. Orang tua bangun terus ngapain? Menyiapkan kamu makanan atau tidak setiap pagi? Iya. Iya, kamu setiap pagi, kamu belum bangun, orang kamu sudah bangun untuk menyiapkan makanan. Selanjutnya, kemudian mau tanya ke Adrian. Adrian, bagaimana perasaan kamu jika kamu melihat orang tuamu capek, tetapi walaupun capek, orang tuamu tetap menyiapkan makanan buat kamu? Senang. Senang. Terus apa lagi? Dan juga saling membantu. Oh iya, terus ingin membantu orang tua ya. Jadi orang tua kita sudah capek, ibu kita sudah capek, kelelahan, ya mengurusi pekerjaan rumah, terus menjaga adik. Tetapi pagi-pagi sekali sebelum kita bangun, ibu sudah masak, menyiapkan bekal sarapan untuk kita. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kita harus membantu. Oke, lagi sopan kepada orang tua. Oke, anak-anak. Orang tua kita itu senang sekali apabila melihat anaknya bersikap sopan, lembut, santun, patuh kepada orang tua. Jadi kalau kita mau membalas budi orang tua kita, tidak harus orang tua kita itu tidak pengen dikasih uang, ya, dikasih rumah, dikasih mobil untuk membalas jasanya. Itu tidak seperti itu. Cukup dengan kalian menjadi anak yang baik, anak yang sopan santun berkatanya, lembut perilakunya, itu sudah membuat orang tua senang. Paham atau tidak? Paham. Kita akan melihat video tentang perilaku anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mau lihat atau tidak? Ya, silakan, kita akan melihat dengan seksama ya, diamati ya. Ini videonya tadi menceritakan tentang apa? Nggak boleh durhaka kepada orang tua. Ya, kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Tadi siapa yang masih ingat? Jika kita durhaka kepada orang tua, maka apa akibatnya yang akan kita terima? Akan diazab oleh Allah. Apalagi?
apa? Ya Allah murka, apalagi sholat kita bahkan tidak diterima. Ya, itu contoh anak yang tidak baik, tidak berperilaku terpuji karena dia durhaka kepada orang tua, marah-marah sama ibunya. Kalau minta sesuatu ngotot ya, sampai berkata kasar kepada ibunya. Nah, itu berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma ufin, maka janganlah kamu berkata kepada mereka perkataan itu maksudnya apa ya Bu? Nah, itu adalah kata-kata yang tidak mengenakan. Misalnya Dara dimintain tolong sama ibunya. Mbak Dara, ibu minta tolong dibelikan telur ya Mbak ya, telurnya habis. Lalu Mbak Dara karena asik sedang ngegame, Mbak Dara bilang, nggak mau aku, ini lah aku nanggung ini loh Bu, lagi ngegame nanti kalah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kata Allah, kita berkata saja kepada orang tua kita itu tidak boleh, itu dosa. Apalagi sampai kita marah-marah, apalagi sampai kita membentak-bentak orang tua, tidak boleh. Jadi anak yang berbakti kepada orang tua, ciri-cirinya yaitu dia berkata lemah lembut kepada orang tua, lalu taat kepada ayah dan ibu, terus selalu mendoakan orang tua. Anak-anak kelas 3 semuanya sudah hafal doa untuk kedua orang tua? Sudah? Ya, coba mari kita angkat tangan kita doakan orang tua kita supaya orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah dan selalu mendapatkan kasih sayang Allah. Ya, berdoa untuk kedua orang tua. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli walida ini wasuktullahi fi suktul walida ini. Ridha Allah itu berada pada ridha orang tua dan murka Allah itu berada pada murka orang tua. Jadi kalau kita membuat orang tua kita marah, kita membuat orang tua kita murka kepada kita, maka sama saja kita membuat Allah marah kepada kita. Ya. Selanjutnya yang B dibaca, hikmah apa yang B? Memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang C tadi dibaca. Mendapat rahmat dan ridha Allah. Ya, Nabi Muhammad itu berkata, al-jannatu tahta fi aqdamil ummahat. Apa artinya? Bahwa surga kita itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau kita memuliakan ibu kita, memuliakan orang tua kita, maka sama saja kita memuliakan surga kita. Ya, yang terakhir. Nah, kita akan bermain kuis, kita akan bermain game tentang sikap berbakti kepada orang tua. Nanti yang Budian panggil namanya maju ke depan, silahkan sikap anak yang ada di sini dimasukkan ke kolom ini. Ya, jadi ya satu-satu aja mana yang termasuk sikap berbakti, mana yang tidak termasuk sikap berbakti. Ya, coba yang pertama Zidan, maju ke depan Zidan. Sini. Nah, ini yang pertama sikap anak apa dibaca? Merapikan mainan setelah bermain. Ya, merapikan mainan setelah bermain termasuk sikap berbakti atau sikap tidak berbakti? Berbakti. Berarti ini digeser di sikap berbakti. Oke, pintar. Selanjutnya, anak-anak, sekarang Budian akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan LKPD-nya dikerjakan per kelompok. Kalian diskusi pada kelompok kalian. Perhatikan, ada dua pekerjaan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian membuat clipping sikap berbakti kepada orang tua. Ya, jadi nanti ada gambar sikap berbakti, kalian gunting, lalu kalian tempelkan mana keterangan yang sesuai dengan gambar itu. Yang kedua adalah menyusun puzzle. Nanti di sini ada puzzle tentang doa kepada orang tua. Nah, silakan nanti puzzle-nya kalian susun menjadi susunan yang benar. Gitu ya. Silakan dikerjakan diskusi bersama temannya. Anak-anak, halo.
Ya, ya anak-anak, ini teman kalian dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Namanya siapa? Elvira. Elvira. Namanya? Alika. Alika ya. Elvira dan Alika akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yaitu ada apa aja, Elvira? Dibaca. Ya, dibaca. Bersalaman dengan kedua orang tua sebelum sekolah. Ya, terus apa lagi perbuatan baiknya kepada orang tua? Berdoa bersama dengan orang tua. Ya, apalagi? Membereskan mainan setelah bermain. Ya, apalagi? Mengobrol, bercerita, bermain bersama orang tua. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, hebat ya. Silakan kembali duduk lagi. Sekarang selanjutnya kelompok 2, kemudian akan membagikan lembar evaluasi. Ya, nanti silahkan lembar evaluasinya dikerjakan ya. Jangan lupa diberi nama ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh tanya kepada temannya yang lain. Yuk, jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Yuk, dibagikan ke temanmu. Ya, anak-anak sekarang duduk yang rapi. Coba. Antung. Tepuk anak soleh. Ya, baik anak-anak semuanya, pada pelajaran kali ini alhamdulillah kita sudah mempelajari materi tentang apa anak-anak? Berbakti kepada kedua orang tua ya. Tadi kita sudah mempelajari apa? Ciri-ciri anak yang berbakti. Coba kemudian mau tanya lagi Arjuna, sebutkan salah satu contoh ciri-ciri anak yang berbakti apa tadi contohnya? Membantu orang tua memasak. ya, membantu orang tua memasak boleh. Coba Budian tanya Ferdi tadi ciri-ciri anak yang berbakti contohnya apa? Membantu orang tua. Membantu apa? Membantu menyapu. Membantu menyapu ya, boleh ya. Tadi ada banyak sekali ciri anak yang berbakti. Membantu orang tua, berkata lembut kepada orang tua, mendoakan orang tua. Lalu jika kita menjadi anak yang berbakti, tadi hikmah apa saja yang akan kita peroleh? Hikmah yang akan kita peroleh apa? Hikmah yang akan kita peroleh kalau kita menjadi anak yang berbakti apa? Mendapat nikmat surga. Ya, mendapatkan nikmat surga. Apalagi siapa? Kalau kita berbakti maka kita akan Mendapat pahala banyak. ya mendapatkan pahala dan juga akan masuk surga. Nah, kalau kita jadi anak yang durhaka, kira-kira akibat apa yang akan kita dapatkan, Zidan? Mendapatkan dosa besar. Dosa besar, Aska. Kalau kita jadi anak durhaka, apa akibatnya? Masuk neraka ya. Jadi semuanya sudah paham ya tentang perbuatan baik kepada orang tua. Kita sebagai seorang anak muslim wajib bagi kita melakukan perbuatan baik kepada orang tua ya. Baik anak-anak, minggu depan pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan melanjutkan materi tentang perbuatan terpuji, yaitu hormat kepada guru ya, karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Baik, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pelajaran hari ini bersama Budian. Semoga anak-anakku semuanya dapat mengamalkan, mempraktekkan contoh-contoh perbuatan baik kepada orang tua yang telah kita pelajari tadi di rumah ya. Nanti di rumah dipraktekkan kalian berbuat baik kepada orang tua ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.